Kak cara biar aku nggak khawatir lagi. Tolong dijawab ya Kak. Makasih. Alat apa ya ini? 1, 2. Wah. Tuhanmu lemah. Tapi kalau kamu ajak main dia, kita nggak mau main lagi sama kamu. Iya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi, adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow. keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial. Dan hadiahnya adalah Syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Super Bowl. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Halo legend-legend semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Super Bowl Kids Club. Kalian lihat deh, di sekitar detektif sekarang banyak bunga yang indah, berwarna-warni. Terus ada juga burung yang berterbangan ke sana, ke sini. Wah, indah banget ya. Padahal kan sebenarnya mereka itu nggak ada yang kerja ya. Tapi bisa tetap hidup dan juga bisa tetap indah. Ada notifikasi pertanyaan nih. Saatnya kita melihat apa pertanyaan dari teman kita. Ayo kita lihat sama-sama. Halo Detektif dan Ajen-Ajen. Perkenalkan, nama aku Alexia Artandika dari Gereja GSJA Elroy. Aku kan baru masuk ke sekolah baru nih Kak. Aku takut di sekolah baru aku nggak bisa ngikutin pelajaran. Dan sampai saat ini aku belum punya teman. Aku takut kalau aku nggak akan punya teman. Gimana ya Kak cara biar aku nggak khawatir lagi? Tolong dijawab ya Kak. Makasih. Wah, ternyata teman kita itu merasakan khawatir nih. Kita harus lepaskan semua rasa khawatir itu. Tapi gimana caranya ya? Saatnya kita apa? Betul, saatnya kita mencari clue. Ayo kita cari. Singa. Di atas. Sini. Sini. Oh iya. 1, 2, 3. Benda apakah ini? Mari kita tutup, kita cari yang lain. Ada di mana? Di bawah sebelah sini. Oke? Betul. 1, 2, 3. Jauh karang. Kita tutup dulu, kita cari lagi yang terakhir. Ada di terbang. Terbang. 1, 2, 3. Balon dan kertas. Kita sudah dapat clue yang membingungkan ini. Saatnya kita cari bantuan nih, daripada jadi kita yang khawatir gara-gara kita nggak bisa menjawab. Ayo semuanya, kalian sudah siap untuk berpetualang hari ini? Kurang keras. Oke, saatnya kita berangkat. Ayo kita berangkat. Alat apa ya ini? Kalian tahu jawabannya kalau kita sedang kebingungan?
apa? Betul, saatnya kita cari di aplikasi kerennya Superbook, yaitu Superbook Kids Tidal. Mending kalian buruan download deh supaya kalian gak ketinggalan games-games seru. Terus kita bisa belajar profil tokoh Alkitab dan yang pastinya kita bisa nonton animasi Superbook. Ayo download cepetan. Ayo cepet. Udah? Bagus. Sekarang saatnya detektif nih yang mencari. Tapi detektif lupa bawa HP. Jadi saat kita. Nah, ini dia. Oke, kita cari alat apa itu ya? Oh, ternyata alat itu ada di kisah seorang yang berani melawan raksasa. Siapakah dia? Betul, dia adalah Daud yang melawan Goliat. Saat semua orang takut dan khawatir hendak melawan raksasa Goliat, hanya Daud yang berani maju. Wah, keren memang Daud. Tapi kalian tahu nggak sih gimana sejarah dari kisah ini? Penasaran? Ya udah, kalau kalian penasaran, yuk kita lihat sama-sama bagaimana sejarah dari kisah Daud dan Goliat. Hai semua, aku mau coba beberapa baju pelindung ini. Siapa tahu aku harus melawan raksasa lainnya. Semoga saja ada yang pas untukku. Sambil aku mencari, coba kalian cari fakta-fakta menarik dari petualangan Superbook. Pemindai dimulai. Tujuan Bethlehem pada zaman Daud. Pemindai selesai. Halo semua, aku Joy. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan melawan raksasa bersama Gizmo, Chris, dan aku. Seru sekali ya. Masih ingat waktu Daud mengajak kita ke medan perang? Pertempuran itu terjadi di Lembah Elah, yang terletak di antara Bethlehem, tempat asal Daud, dan Gad, kampung halaman Goliat. Pada tahun 1996, Aaron Meyer menemukan lokasi kota kuno Gad. Di sana, mereka menemukan banyak barang kuno, termasuk pecahan pot dengan ukiran nama-nama orang Filistin. Goliat pasti memakai baju zirah yang berat, lembing di punggung, pedang diikat pinggang, dan tombak di tangannya. Baju zirah Goliat saja beratnya sampai 56 kg. Sedangkan Daud menghadapi Goliat tanpa pelindung apapun, hanya ketapel sebagai senjata. Ketapel adalah senjata yang kuat. Batu yang terlempar dari ketapel bisa melaju dengan kecepatan 140 km per jam. Wow, kamu membunuh beruang dengan itu. Aku harus punya yang seperti itu. Pasukan perang sering memakai barisan tentara dengan ketapel di samping para pemanah. Daud tidak cuma bersenjatakan ketapel, Tuhan ada bersamanya. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Beginilah aku, mengganti baju pelindungku dengan baju yang lebih santai. Lagian siapa yang butuh baju pelindung kalau sudah punya ini? Ketapel. Aku yakin kalau latihan. Oke, sambil aku latihan membidik, coba kalian perhatikan ini. Berapa hari Goliat menantang pasukan tentara Israel? A. 40 hari. B. 9 hari. C. 3 hari. Atau D. 25 hari. Jawaban yang benar adalah A. 40 hari. Goliat menantang Israel 2 kali sehari selama 40 hari. Menyelesaikan perang dengan pertarungan 1 lawan 1 adalah taktik perang yang umum. Kedua pasukan berhadapan dan saling mengejek. Aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Setelah kedua tim memilih jagoannya, mereka akan bertarung. Pihak yang kalah akan lari dengan kekalahan. Tuhanmu lemah. Goliat adalah orang Filistin yang paling tinggi. Seberapa tinggikah Goliat? Apakah setinggi A. pemain basket, B. bayi jerapah sekitar 2 meter, C. ibu kalian, atau D. beruang jantan dewasa sekitar 3 meter? Jawaban yang benar adalah D. beruang jantan dewasa sekitar 3 meter.
sangat besar. Bahkan kakak Daud kelihatan kecil di hadapannya. Pantas saja tak satu pun orang Israel yang berani menghadapinya. Meskipun Daud terlihat kecil dibanding Goliat, jika Tuhan di sampingnya, Daud pun jadi raksasa. Tuhanku tidak lemah. Waktu Superbook membawa kami ke petualangan melawan raksasa, kami tiba di luar kota Bethlehem. Bethlehem adalah tempat Daud bertemu Nabi Samuel. Keluarga Daud tidak menyangka kalau dia spesial. Tapi Tuhan berkata pada Samuel kalau Daud punya masa depan yang luar biasa. Daud, kamu telah dipilih kelak akan menjadi Raja Israel. Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Manusia diurapi menunjukkan kalau Tuhan memilih dia untuk tanggung jawab yang khusus dan Tuhan akan membuat dia berhasil. Samuel menggunakan tanduk yang mirip dengan gambar ini, yang berasal dari sebuah istana abad ke-14 sebelum Masehi di Megido, Israel. Minyak melambangkan Roh Kudus yang menguatkan Daud. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Daud dikenal sebagai pejuang dan raja yang hebat. Tahukah kamu dia juga dikenal sebagai musisi? Dia menulis banyak lagu tentang Tuhan, lagu yang sekarang kita sebut Mazmur. Daud memainkan gambus seperti yang ada di gambar. Waktu Saul sedang tertekan, Daud akan bermain musik untuknya dan musik bisa menenangkan Raja Saul. Meskipun Daud sudah menggunakan musik untuk menenangkan Saul lebih dari 3000 tahun lalu, baru belakangan ini terapi musik dijadikan perawatan stres. Daud mungkin tidak kelihatan hebat, tapi dia berubah menjadi pejuang yang luar biasa. Raja dan pemusik. Dan dia unggul dalam semua itu karena dia melakukannya untuk Tuhan. Dalam hati aku tahu Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Super ayat hari ini adalah 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Baiklah, tak ada batu atau pelindung untukku. Aku mau coba kemampuan baruku. Pertanyaan untuk kamu, kalau nanti kamu menghadapi tantangan yang besar, maukah kamu percaya kepada Tuhan? Aku Gizmo. Dah. Seperti yang tadi udah detektif kasih tahu, hanya Daud yang berani melawan Goliat. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Betul, karena dia punya iman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari semua masalah kita, dari semua ketakutan kita. Caranya adalah dengan terus dekat sama Tuhan. Kita harus mengubah rasa takut itu menjadi rasa percaya. Wah, benar! Akhirnya kita sudah benar satu clue. Saatnya kita mencari arti clue yang kedua. Kita cari ke siapa ya enaknya ya? Gizmo. Ya udah, kita ke Gizmo aja sekarang. Semuanya siap? Oke, ayo kita berangkat. Yuhuu, semua awak kapal siap? Kita akan sebentar lagi merapat ke pelabuhan. Siap-siap turunin jangkarnya ya. Gizmo! Detektif, untung saja kita sudah menurunkan jangkarnya. Jadi sudah aman. Wah, Gizmo. Emang kamu sedang menjadi apa sekarang ceritanya? Aku sedang menjadi pelaut. Kapalnya sudah mau merapat karena kami sudah sampai tujuan. Oh, begitu. Tadi kamu bilang apa? Jangkar. Ah, jangkar. Gizmo, tolong kasih tahu dong. Aku dan juga agen-agen kita butuh tahu tentang jangkar. Nih, soalnya kita dapat clue tentang jangkar. Ah, tenang saja detektif. Menurut mesin pencarianku, jangkar adalah sebuah objek yang berat yang biasanya terbuat dari logam dan berbentuk seperti cangkul atau baja.
Jangkar digunakan untuk membuat kapal atau perahu supaya stabil agar tidak terbawa oleh arus dan angin. Ketika jangkar dilemparkan ke dalam air dan mencapai dasar laut, berat jangkar dan bentuk bagian pengaitnya akan menyebabkan terbenam dan menggali ke dalam dasar laut. Ketika jangkar telah menancap dengan kuat, ia memberikan hambatan terhadap gaya tarik dari kapal, sehingga mencegah kapal bergerak atau terbawa oleh aliran atau ombak. Begitu ya. Jadi jangkar itu mencari sesuatu di dasar laut yang bisa membuat jangkar itu menancap supaya kapal jadi bisa stabil dari ombak yang besar. Oke, tapi apa hubungannya dengan kekhawatiran? Coba ya kita pikirkan. Coba kita bayangkan ombak itu sebagai rasa khawatir kita. Artinya kita harus menemukan harapan yang bisa membuat kita bisa terus stabil. Tapi siapa yang bisa memberikan harapan itu ya? Tuhan! Bener juga kamu Gismo. Tuhan berjanji Dia akan setia dan selalu ada bersama dengan kita. Dalam keadaan susah maupun duka. Dalam keadaan kita lagi khawatir dan dalam keadaan tidak ada kepastian. Dia akan selalu memberi kita rasa tenang, rasa damai, dan kekuatan. Karena Tuhan kan yang tahu masa depan kita. Makanya kalau kita berpegang teguh pada sesuatu yang tahu segala sesuatu tentang kita, untuk apa lagi kita khawatir? Betul sekali. Terima kasih ya Gismo, kamu selalu membantu aku. Karena dengan bantuan kamu, aku jadi bisa jawab pertanyaan teman Superbook kita nih. Dengan senang hati detektif. Baiklah kalau begitu, kamu silahkan ya bermain pelaut-pelaut lagi. Aku harus mencari clue yang selanjutnya nih. Aku pamit dulu ya, dadah. Oke, aku juga mau berlayar lagi. Kru kapal, siapkan layar. Kasian banget dia duduk sendirian. Ajak main yuk. Gak usah deh, liatin deh. Dari tadi kayak aneh kan? Tapi Kak, udahlah jangan terlalu baik. Tapi terserah kamu sih mau ajak dia main atau enggak. Tapi kalau kamu ajak main dia, kita nggak mau main lagi sama kamu. Iya. Kalau aku temenin dia, nanti aku nggak punya teman lagi. Kalau aku nggak punya teman lagi, gimana dong? Yaudah deh, lanjut main yuk. Aku lebih milih kalian. Nah. Aku bisa nggak ya ngerjain tugasnya? Nilainya bagus nggak ya nanti? Tuh kan, ini gimana caranya? Duh, nggak tahu banget ini. Kalau nilai aku jelek gimana ya? Mama sama papa marahin aku nggak ya? Oke, sudah selesai semuanya? Selesai nggak selesai tetap dikumpulin ya. Habis ini aku harus terus belajar supaya nilai aku bagus. Oke, kalau udah semuanya bisa istirahat dulu ya. Baik, Pak. Kisya. Kakak. Kok kamu gak istirahat sih? Nanti kamu kelaparan loh. Enggak Kak. Tadi aku nggak bisa ngerjain satu soal. Aku takut nilai aku jelek. Nanti papa sama mama marah karena nilai aku yang jelek. Tapi kan cuma satu soal aja. Emang kamu gak yakin sama jawaban yang lain? Yakin sih Kak. Tapi kan nilainya jadi nggak sempurna. Keja, itu tuh cuma kekhawatiran kamu aja loh. Kekhawatiran itu kan belum tentu terjadi atau bahkan mungkin aja nggak terjadi. Kalau misalnya kamu khawatir kayak gini,
kamu jadi sering panik, jadi nggak tenang hidup kamu, ya kan? Coba sekarang kamu tarik nafas, terus tahan, terus buang. Udah mulai tenang? Udah Kak, tapi gimana cara aku biar bisa ngehilangin rasa kekhawatiran ini Kak? Aku mau bebas dari perasaan ini. Kalau pengalaman Kananda sih, Kananda juga sering khawatir. Tapi caranya yang paling ampuh adalah kita serahin sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin jalan kita. Kalau kita melakukan hal yang benar, pasti Tuhan akan pimpin tuh jalan kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirin lagi? Betul nggak? Iya tuh. Karena kalau Tuhan yang mimpin, pasti kita semua baik-baik saja. Nah, itu dia, betul. Makasih ya Kak, karena Kakak perasaan aku ini udah mulai lega. Kamu lapar? Ya udah tuh kan, makanya jangan khawatir. Udah, tutup bukunya. Sekarang kita akan ke kantin karena Kananda akan traktir kamu, oke? Makasih ya Kak. Ayo. Halo. Kenapa kamu sendirian? Aku nggak ada teman. Gak ada yang mau temenan sama aku. Aku mau kok. Kayak kamu apa kabar sama ini? Aku baik-baik aja sih. Jadi kamu temenan sama dia? Iya. Kita kan kalau temenan nggak boleh milih-milih. Lagian Brandy baik kok, nggak seburuk yang kalian pikirkan. Gabung sini yuk. Ya udah deh, kita gabung ya. Wah, lucu banget, balonnya warna-warni. Profesor mau ngapain sih kok banyak balon-balon lucu? Aku lagi mau hias ruangan ini supaya lebih berwarna gitu. Ada yang bisa aku bantu emang, detektif? Oh ya, jelas. Itu tujuan aku kesini ya, Profesor. Jadi gini loh, aku tuh dapet clue. Balon dan kertas. Bentar. Pas banget. Ini ada balon-balon, terus ada kertas. Emang pertanyaannya apa, detektif? Pertanyaannya itu gimana caranya supaya kita bisa lepas dari rasa khawatir. Coba aku pikirkan. Oh, biasanya kita merasa khawatir tuh karena apa? Karena kalau pertanyaannya sih karena nggak bisa bayar uang sekolah, terus takut nggak punya teman di sekolah baru, terus takut nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah, sekarang kita tulis semua itu di kertas ini. Oh, coba ya. Oke, kita tulis dulu. Tulis, tadi apa ya? Tadi khawatir, nggak bisa bayar uang sekolah. Iya. Bisa bayar SPP. Terus apa lagi ya? Khawatir nggak punya teman? Betul. Nggak punya teman. Oke. Satu lagi apa? Khawatir nggak bisa ikutin pelajaran. Pelajaran. Teman. Nggak punya teman. Sama khawatir nggak bisa bayar SPP. Nah, kertas-kertas ini kita masukkan ke dalam balon yang belum ditiup ini. Oke, kita buntel-buntel. Ting. Nih. Set lagi.
Nah, sekarang aku akan tiup balon yang sudah diisi kertas ini. Mari kita tiup. Segini aja kali ya, biar gak meledak. Ya. Kita lambangkan hembusan angin yang memenuhi balon ini seperti doa. Artinya kita menyerahkan semua rasa khawatir kita dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, setelah kita berdoa, kita akan lepaskan balon ini. 1, 2. Wah. Kita lepaskan rasa khawatir ini, kita serahkan sama Tuhan sehingga kita bisa merasa lega dan bebas. Oh, aku mengerti, Profesor. Jadi, kita itu harus berdoa untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan begitu kita jadi bisa merasa lega. Iya, betul banget. Oh, oke deh kalau begitu, Profesor. Aku sudah menyelesaikan semua clue hari ini. Saatnya aku ke rumah Kak Hevi. Oke. Salam ya buat Kak Hevi ya, detektif. Oke, kalau begitu. Dadah. Dadah. Permisi, Halo Kak Hevi. Detektif Nanda. Iya, ada apa nih Detektif Nanda? Kak Hevi, aku sama agen-agen mau kasih kabar gembira untuk kita semua. Wow, keren banget ya. Apa sih ini? Kok semangat banget sih senyumnya, cerianya? Kayaknya ada sesuatu nih yang mau disampaikan. Oh, jelas banget Kak Hevi. Oke, Tapi sebelumnya aku Iya. mau nanya dulu. Kak Hevi pernah ngerasain khawatir nggak? Soalnya aku punya solusinya. Khawatir pasti pernah. Iya, pasti pernah. Tapi gimana solusinya? Ada. Jadi tadi aku tuh sama agen-agen berpetualang untuk mencari tahu apa cara-cara supaya kita bisa merdeka dari rasa khawatir. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengubah rasa takut itu, rasa khawatir itu menjadi rasa percaya. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu lebih berkuasa daripada semua masalah kita. Nah, yang kedua, kita harus terus mencari Tuhan dan berpegang pada janjinya. Dan yang ketiga, kita harus berdoa dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Betul Detektif Nanda. Untuk apa kita khawatir tentang apa yang kita makan? Betul nggak? Betul. Apa yang kita minum? Apa yang kita pakai? Coba kita lihat burung-burung yang ada di udara. Tuhan pelihara. Bunga bakung yang ada di padang. Indah sekali ya. Kalau kita lihat, wow cakep banget gitu kan. Nah dengan tadi yang barusan Kak Happy bilang, Kak Happy ingat satu lagu deh. Lagu apa Kak Hevi? Lagunya di dalam Matius 6 ayat yang ke-26. Tentang segala sesuatu yang dimana Tuhan pelihara kita semua. Betul. Adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita nyanyi ya. Kalau belum tahu, sama-sama kita belajar. Oke kan Nanda? Siap. Siap. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dari awal. Iya kan Anda? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan
oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Namun diberi makan. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Wah, terima kasih Kak Happy lagunya. Keren banget kan ya? Kita Iya. dikuatkan ya dengan lagu ini ya, bahwa Betul. apapun yang terjadi Tuhan pasti kasih makan kita. Betul. Iya bener nggak? Jadi jangan lagi khawatir. Betul sekali. Wow, tepuk tangan. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama Kak Terima Nanda. kasih juga Ijen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Detektif Nanda, Kak Happy, dan segenap tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nanda buat informasinya. Dan juga informasi nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita, subscribe YouTube channel, dan juga share ke teman-teman supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan bersama-sama melalui Superbook Indonesia. Misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia ya. Kalau gitu petualangan kita hari ini selesai. Sampai berjumpa minggu depan lagi ya. Detektif Nanda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. God bless you. Bye. Shalom Papa Mama hebat. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah desa di Sumba Timur, yaitu Desa Tanarai. Di desa yang indah ini ternyata masih banyak keluarga yang mengalami perjuangan berat, terutama anak-anak di sana. Iya, mereka adalah anak-anak seusia putra-putri Anda. Kemiskinan menyebabkan anak-anak di desa ini tidak dapat menikmati hak-hak dasar, seperti pendidikan yang layak, gizi yang cukup, dan pengasuhan yang memadai. Masalah gizi buruk masih menjadi permasalahan serius yang dialami oleh anak-anak di desa Tanarai. Tapi kita bisa membawa perubahan. Dengan memberikan dukungan dan nutrisi yang tepat, kita mampu mengubah kehidupan mereka. Kualitas pendidikan di desa Tanarai juga masih memerlukan perhatian lebih. Tapi bersama Sanggar Belajar School of Life dan PAUD Super 5, kami memberikan akses pendidikan yang berkualitas untuk 67 anak di desa ini. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa untuk memimpin masa depan bangsa ini. Sisil, cita-citanya apa? Jadi dokter. Wah, luar biasa ya. Papa Mama hebat, Anda bisa membawa perubahan nyata dan mewujudkan harapan anak-anak di desa Tanarai melalui donasi Anda. Sebab donasi Anda akan langsung disalurkan untuk menolong anak-anak di desa ini sehingga mereka bisa tumbuh dengan karakter Kristus, sehat dan juga cerdas. Jadilah jawaban doa bagi anak-anak di desa Tanarai.